Halo kawan semua. Di sini saya akan membahas tentang kunci sukses untuk dunia peternakan ayam petelur. Yang pertama itu bibit. Pemilihan bibit itu penting. Jenisnya apa, atau yang mau berumur berapa, atau dari DOC atau sudah siap bertelur atau bisa disebut itu pulet. Yang kedua itu manajemen. Yang ketiga itu pakan. Ini bisa dibolak-balik kawan. Atau pertama itu bibit, kedua pakan, yang ketiga manajemen. Dengan tiga ini adalah modal utama untuk para pemula bisa memulai dalam dunia peternakan ayam petelur. Nah, sekarang kita bahas untuk masalah kandang. Untuk kandang itu ada tiga. Yang pertama itu yang close house, yang kedua itu adalah open house, yang ketiga itu umbaran atau semi diliarkan. Nah, kalau untuk close house itu biasanya itu PT-PT besar atau dia peternakan yang sudah besar, udah ribuan atau bisa mencapai ratusan ribu. Tidak puluhan lagi tapi ratusan ribu. Itu biasanya lebih mahal. Dikarenakan dia sudah semua otomatis. Entah itu dari pengambilan telurnya sudah otomatis, pakannya juga udah pakai konveyor, terusan air minumnya juga otomatis, vitaminnya juga otomatis, dan kotorannya ini juga sudah pembuangannya sudah secara otomatis, semua udah pakai konveyor semua. Itu biasanya untuk PT-PT besar. Ini modalnya besar. Kalau yang kedua itu adalah open house. Ini open house ini cenderung lebih murah daripada close house. Soalnya ini kan biasa orang Indonesia atau peternak-peternak yang individu dia itu memakai open house. Nah, untuk sistemnya itu macam-macam. Ada yang panggung, ada yang tidak panggung, tapi untuk sebaiknya itu model panggung. Untuk bibitnya sendiri kita harus mencari bibit yang unggul, yaitu salah satunya itu yang paling biasa dicari oleh peternak itu adalah jenis yang Isabron. Dia itu lebih mudah, juga lebih banyak telurnya daripada jenis yang lain. Ini hampir sama Isabron sama Highland. Untuk close house biasanya atapnya itu ada monitoringnya itu. Nah itu loh, atasnya itu ada sekatnya, itu ada spasinya biar udaranya masuk lebih enak. Itu yang namanya monitoring. Itu untuk sirkulasi udaranya lebih sehat. Kalau bahasanya itu tidak pengap kawan. Idealnya standarnya itu pakai yang bagus itu galvalum. Bisa pakai seng bisa, itu biasanya tapi lebih panas. Itu kalau standarnya itu di bawahnya. Antar sedangnya itu galvalum. Itu ini Pak saya pakai galvalum. Nah, untuk lebih bagusnya lagi itu genteng kawan. Itu genteng itu lebih bagus. Cuma kalau untuk kapasitas segini itu kan otomatis membutuhkan biaya yang sangat besar. Juga untuk galvalum kan untuk pemasangannya lebih mudah, juga lebih ringan daripada genteng. Saya itu menggunakan baterai kawan. Nah, baterainya ini satu pintu isi 2 ekor. Nah, 2 ekor itu untuk kandangnya. Jadi untuk baterai itu satu pintu isi 2 ekor. Untuk pakannya sendiri saya menggunakan pakai yang serbuk, macam-macam kawan. Mau pakai yang serbuk atau yang pelet atau yang crumble itu bebas untuk kawan semua. Nah, ini saya menggunakan sistem talang atau bisa dikatakan paralon. Nah, untuk minumnya saya sudah menggunakan nepel. Nah, udah pakai nepel begini. Nah, bawahnya nepel saya kasih paralon itu atau bahasanya itu talang, biar airnya itu tidak turun ke pakan. Bertujuan supaya air tidak turun ke pakan dan pakannya tidak basah, tidak terjadi jamur. Tinggi kandangnya sendiri
saya kandang itu tingginya 2 meter supaya sirkulasi udara bawah itu juga sehat dan pertujuan amoniak kotoran itu tidak sampai ke ayam, karena biasa amoniak ini adalah faktor utama yang semua peternak biasa yang alami. Amoniak naik berarti akan terjadi sebuah penyakit, kawan. Penyakit ini yang biasa umum di alami oleh peternak dan biasa kadang ini agak disepelekan, yaitu kalau dari amoniak itu naik ke atas itu akan menjadi penyakit. Nah, sebenarnya penyakit koryza itu juga mudah penangannya, tidak sesusah apa dengan penyakit yang lain. Itu yang penting kita bersih dan perawatannya bersih, pakannya bersih, amoniak jangan sampai naik, kotorannya juga rutin kita semprot sama M4 apa untuk pengurai biar nggak bau, atau untuk lalat-lalatnya itu juga kita pakai abamectin biar membunuh bibit-bibitnya itu, kayak bahasa Jawanya itu belatung, uget-uget. Nah, ikut uget-uget itu cikal bakalnya lalat itu mati, kawan. Penyakit koryza itu juga ada vaksinnya. Vaksinnya itu juga pakai vaksin koryza juga. Nah, ini biasa untuk peternak itu dilakukan 3 kali, yaitu sekitar umur 2 minggu, terus umur 5 minggu, sama umur 19 minggu, yaitu menjelang nelor. Tetapi kadang untuk kawan-kawan peternak itu mengabaikan yang ketiga, yaitu yang umur 19 minggu, dikarenakan sudah fase mau nelor, jadi tidak di imunisasi lagi atau tidak divaksin lagi. Untuk sirkulasi udara itu juga sangat penting, kawan, yaitu kita memilih tempat itu yang jauh dari kampung atau dari tempat pemukiman. Nah, ini kan jauh, udaranya masih sejuk, masih segar, anginnya juga bagus untuk ayam. Ini baik untuk kesehatan ayam juga, karena sirkulasi itu sangat penting. Andaikan di dalam kandang kok sampai terjadinya pengap, itu maka ayamnya akan berpengaruh, ya, jadi stres, loyo dan lain sebagainya, banyak penyakit yang masuk.